Suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah hanya sekilas, tetapi saya lihat dengan persis waktu baca koran itu di bagian iklan, itu terpampang sebuah hasil keputusan pengadilan yang menerangkan dengan sangat jelas, si A namanya jelas, dikatakan sekarang tidak menjadi bagian dari keluarga ini, begitu. Sangat jelas. Mungkin saudara-saudari juga pernah membaca atau mendengar begitu ya, ada seorang anak atau anggota keluarga yang dikeluarkan dari kakak atau tidak dianggap menjadi anggota keluarga lagi. Saya spontan lalu berpikir, apalah kesalahannya dia sampai sejauh itu keluarga menolak, tidak menerima gitu. Tetapi hal seperti itu bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang secara resmi begitu, tetapi banyak juga orang yang mungkin keluarga tidak resmi begitu tetapi membiarkan atau bahkan tidak menganggap lagi, tidak menganggap ada. Bukan sesuatu yang aneh, karena itu memang terjadi di sekitar kita. Tetapi pengalaman lain, selama saya menjadi imam, itu kalau misalnya saya tugas di daerah, di stasi-stasi begitu, banyak kali berjumpa dengan keluarga-keluarga yang bukan keluarga saya. Kenalnya juga karena saya tugas di situ. Tetapi mereka betul-betul memperlakukan, menerima saya itu betul-betul sebagai saudara. Bukan karena saya imam, bukan karena romo, tetapi betul-betul memang orang-orang ini baik sekali. Punya hati yang baik, keluarga yang sungguh baik, menerima, betul-betul memperlakukan orang lain sebagai saudara. Dan sangat terasa, bukan saudara, tetapi betul-betul menganggap sebagai saudara. Lalu ketika saya merenungkan dengan sederhana, saya berusaha untuk memahami mengapa bisa demikian. Mengapa kita bisa mudah menerima orang lain? Salah satu penyebabnya saya kira adalah karena kita sama-sama pengikut Yesus. Karena saya murid Yesus, Anda juga murid Yesus, orang lain juga murid Yesus. Semua yang menjadi pengikut Yesus, saudara Yesus. Saya juga pengikut Yesus, saya saudara Yesus. Maka kita bisa mengatakan, oh kita bersaudara. Bersaudara dalam Yesus. Enak didengar. Yesus sebagai saudara kita, yang memperhatikan kita. Maka kita juga bisa saling mencintai dan perhatikan. Hari ini Yesus juga bicara tentang siapa saudara-saudariku, siapa ibuku. Bukan mau menolak hubungan darah, tetapi Yesus memperluas relasi persaudaraan itu tidak terikat hanya dengan ikatan darah. Maka Yesus menegaskan siapa saudaraku, saudariku, ibuku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak-Nya apa sih? Ya hidup dalam kasih itu. Kalau orang punya kasih, matanya, pikirannya, hatinya itu pasti baik. Hatinya, hidupnya pasti terbuka kepada orang lain. Hidupnya pasti selalu positif memandang orang lain. Dan gampang melihat sesuatu yang indah, yang damai, membahagiakan. Matanya tidak pernah tertutup oleh keburukan atau kesalahan orang lain. Maka mari secara sederhana kita wujudkanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Menerima orang lain dengan baik, menyapa, minta didoakan ya didoakan langsung, minta diteguhkan ya diteguhkan. Kadang-kadang kan kita seringkali diminta untuk berdoa oleh orang lain, mendoakan, tapi kita mengatakan ya, enggak didoakan. Baru malu ketika besoknya datang, terima kasih ya Romo, Suster, Pak, Bu, sudah didoakan, sudah terkabul, padahal belum berdoa kita.
Maka mari kita belajar untuk betul-betul memberi perhatian, memberi kasih keluar dari diri kita sendiri. Salah satunya adalah seperti yang dikatakan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mendengarkan sesama, memberi perhatian, memberikan hatiku untuk orang lain, bukan hanya saya sendiri yang menjadi pusat, tetapi mari kita berbagi hidup, berbagi kasih, berbagi sukacita untuk orang-orang yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.